Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri untuk mencermati nilai tukar rupiah. Ya, untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnubroto. Selamat pagi, Mas Ruli. Selamat pagi, Mbak Anggi. Ya, Mas Ruli, ini rupanya isu mengenai tapering off masih menjadi buah bibir dari para investor dan Jackson Hole Symposium juga masih dinantikan bagaimana arah kebijakan nanti. Ini seperti apa prediksi Anda? Ya, jadi memang market masih akan tetap memfokuskan kepada apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell ya dalam pertemuan tahunan Bank Sentral Global tersebut ya, terutama terkait dengan sinyal prospek kebijakan moneter Amerika Serikat ke depan. Ya, apakah memang The Fed merasa bahwa kondisi ekonomi sudah cukup kuat ya, apalagi dengan menghadapi varian Delta ini. Jadi memang berdasarkan pengalaman yang kita perhatikan di tiap-tiap rapat FOMC ya, terutama sejak munculnya isu inflasi di Februari dan Maret. Powell terlihat berusaha keras untuk menenangkan pasar ya, dan cenderung bersikap dovish. Melihat bahwa tingginya inflasi yang terjadi di Amerika Serikat saat ini yang bersifat sementara ya, sehingga masih butuh melihat perkembangan data-data yang cukup meyakinkan ya untuk Bank Sentral Amerika Serikat tersebut mulai melakukan normalisasi ya. Kita antisipasi akan terjadi kenaikan volatilitas hari ini ya, dan kemungkinan memang akan ada sinyal-sinyal yang agak lebih jelas mengenai arah kebijakan dari Fed ke depan. Dan memang apabila hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi pasar ya, maka hari ini juga akan berdampak pada rupiah. Baik, sejumlah pihak memprediksikan tapering off ini akan dilakukan pada akhir tahun. Ini apakah dampaknya akan seperti taper tantrum pada tahun 2013 lalu? Ya, jadi memang ini yang sangat dihindari oleh Jerome Powell ya, mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh pendahulunya di Ben Bernanke ya, ketika di tahun 2013 lalu pernyataannya secara mendadak untuk melakukan tapering menyebabkan gejolak di pasar yang mengganggu stabilitas pasar keuangan dan juga perekonomian secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat di komunikasi yang dilakukan oleh Jerome Powell dalam beberapa bulan terakhir ini cukup baik ya, dan sangat berhati-hati. Powell juga sudah memberi peringatan sejak lama ya, beberapa bulan terakhir. Jadi memang kalau kita merasa cukup bagi pasar untuk mengantisipasi kalau memang kita melihat adanya risiko volatilitas yang tinggi. Namun di Indonesia sendiri kita berharap ya, dengan kondisi yang sebenarnya sudah cukup kuat ya, meski mungkin bisa melambat di kuartal 3 ya. Indikator-indikator ekonomi cukup baik, cukup stabil ya, current account deficit cukup stabil, inflasi juga masih rendah, neraca perdagangan juga masih surplus, dan juga cadangan devisa juga sangat memadai ya. Kita berharap bahwa rupiah tidak akan melemah terlalu signifikan seperti yang terjadi di tahun 2013 lalu. Baik, kita beralih ke perkembangan moneter dalam negeri. Mas Ruli, BI akan meneruskan kebijakan quantitative easing pada tahun depan. Ini apakah bisa menahan pelemahan dari rupiah? Kalau kebijakan quantitative easing sendiri memang memiliki tujuan yang berbeda dengan stabilitas nilai tukar ya. Jadi memang quantitative easing ini merupakan tools yang dimiliki oleh Bank Indonesia untuk menahan pelemahan untuk mendorong kondisi ekonomi. Sebenarnya yang tools yang dimiliki oleh Bank Indonesia untuk menahan pelemahan itu adalah melalui stabilisasi atau yang kita biasa disebut dengan intervensi. Sementara QE itu adalah untuk memastikan tersedianya likuiditas di sistem perbankan dan memastikan suku bunga pasar uang antar bank tetap rendah dan berpengaruh juga kepada suku bunga kredit, sehingga permintaan kredit akan meningkat. Jadi yang dilakukan tahun depan lebih kepada burden sharing, yang menanggung sebagian beban pemerintah dalam membiayai penanganan pandemik dan juga program pemulihan ekonomi nasional yang menyelesaikan pandemi. Memang secara tidak langsung bisa juga berpengaruh ya. Jadi semakin cepat diselesaikan atau pandemi ini bisa kita lalui, maka ini juga pasti akan berdampak juga kepada penguatan nilai tukar rupiah. Baik, ini apakah ada sentimen positif lainnya yang bisa menjadi booster pergerakan rupiah di semester kedua? Jadi memang kita harus bersiap ya, mengantisipasi volatilitas yang akan lebih tinggi ya di sekitar bulan September ya, dan di awal-awal kuartal 4 2021.
Jadi memang kalau saya melihat memang pasar akan melakukan penyesuaian ya terhadap sinyal normalisasi yang kita perkirakan akan muncul di bulan September ini, di FOMC meeting bulan September depan. Namun kita lihat setelah itu kemungkinan market akan mulai mulai normalize ya karena likuiditas global juga masih tetap tinggi. Jadi, kebijakan BI dan juga pemerintah kita harapkan lebih cepat ya, vaksinasi dipercepat ya. Di sisi lain data-data ekonomi juga masih cukup baik ya. Kami cukup optimis bahwa rupiah sampai dengan akhir tahun itu bisa relatif menguat di kisaran 14.100 dan 14.300. Baik, Mas Ruli, terima kasih atas informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, itu tadi Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri Ruli Arya Wisnubroto.